Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga. Ya nggak, pertemuan ketiga bertemu dengan Bu Rizka di semester ini karena ketika hari itu pada minggu lalu kalian kebetulan Zoom-nya bersama Ibu Mara. Oke, kalau gitu sebelum belajar kita seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu. Kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Alhamdulillah kita sudah berdoa, kita sudah buka bersama. Oke, sebelumnya Bu Rizka ingin menanyakan kabar anak-anak. Anak-anak masih ingat jika ditanya kabar oleh Bu Rizka harus menjawab apa? Masih ingat tidak? Masih ingat? Masih. Oke, kalau gitu anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah semangat. Oke? Semangat tidak? Semangat? Semangat? Semangat. Coba tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Siap untuk belajar hari ini dengan Bu Rizka, siap? Semangat. Semangat. Oke, siap? Siap untuk belajar? Siap. Siap. Oke, seperti biasa sebelumnya Bu Rizka akan sampaikan terlebih dahulu aturan kita pada hari ini ketika sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama yaitu dimohon kepada anak-anak dihimbau juga untuk tidak menggunakan fitur chatnya. Jadi fitur chatnya jangan digunakan ya. Terus yang kedua, ketika Bu Rizka menerangkan, anak-anak di-mute dulu suaranya. Kecuali kalau Bu Rizka bertanya. Kalau Bu Rizka bertanya, anak-anak boleh menjawab. Siap? Siap tidak? Siap. Siap. Oke. Kita akan langsung mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Materi penguatan tema. Tema berapa? Tema 6 subtema 2. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar materi penguatan tema 6 dan subtema 2. Materinya tentang apa? Materinya tentang masih berkaitan dengan tema cita-cita. Anak-anak punya cita-cita? Punya. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu subtemanya yaitu terkait hebatnya cita-citaku. Jadi setiap cita-cita itu hebat. Jadi kalau anak-anak ingin menjadi polisi, ingin menjadi pilot, ingin menjadi dokter, menjadi guru dan sebagainya, itu cita-cita yang hebat. Bu Rizka udah tahu cita-cita anak-anak. Waktu itu kan sempat Bu Rizka tugaskan untuk menuliskan masing-masing cita-cita kalian. Ada yang ingin jadi koki, ada yang mau jadi dokter, banyak sekali. Kalau gitu Bu Rizka langsung ke materi. Anak-anak sudah siap? Sudah. Kalau gitu sebentar Bu Rizka share dulu PPT-nya, PowerPoint-nya. Bentar ya, Nak. Sudah muncul? PPT-nya sudah muncul belum? Belum. Oke, ditunggu dulu ya. Belum, Bu. Iya, masih loading sebentar. Sudah muncul? Sudah. Belum. Belum. Oke.
Sudah muncul sekarang? Belum. Belum. Oke. Ayatnya. Sudah muncul? Masih belum? Udah. Alhamdulillah. Nah. Sudah. Oke, kalau gitu kita mulai. Hari ini kita akan belajar tema cita-citaku. Kita akan mereview. Apa ya mereview? Mereview itu merangkum. Kita akan merangkum semua pembelajaran yang telah kalian laksanakan selama di rumah seminggu ini. Siap untuk menyimak? Siap. Ya, alhamdulillah. Oke, nanti ketika Boriska menerangkan di mute ya suaranya, agar nanti tidak mengganggu konsentrasi kalian ketika belajar. Ya, kalau gitu Boriska mulai. Hari ini kita akan belajar tema 6, tema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu, dulu masih loading. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama ada materi tentang puisi. Jadi Ibu yakin anak-anak sudah belajar tentang puisi. Tapi puisinya tentang apa ya? Ada isi puisi hari ini dan juga penggunaan kata pada ketika kalian membuat puisi. Kemudian ada keberagaman. Keberagamannya apa yang akan dipelajari yaitu sikap menghargai keberagaman. Keberagaman berarti hal yang bermacam-macam. Namanya beragam berarti berbeda. Kemudian ada keberagaman rumah adat di negara kita Indonesia. Karena kan negara kita ini dia pulaunya aja banyak. Pasti budayanya pun banyak. Salah satunya itu rumah adat. Rumah adatnya pun banyak. Kemudian ada keberagaman makanan. Makanan itu adalah sesuatu hal yang pokok biasanya. Suatu yang menjadi kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Dan makanan pun beraneka ragam, jadi bermacam-macam. Tidak akan sama antara suatu wilayah dengan wilayah. Jadi ada suatu makanan khasnya di wilayah tertentu. Oke? Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam berkaitan dengan apa? Dengan makhluk hidup. Kemudian tentang manfaat sumber daya alam itu apa? Kemudian juga pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kenapa pekerjaan? Karena cita-cita kalian ini akan berkaitan dengan pekerjaan kalian di masa depan. Jadi ini saling berkaitan. Oleh karena itu disampaikan terkait beberapa pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya itu kan ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau diperbaharui seperti apa? Seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kalau yang tidak dapat diperbaharui apa, Bu? Yang tidak dapat diperbaharui adalah seperti bahan tambang dan juga lainnya. Kita lanjutkan, kemudian ada makhluk hidup. Makhluk hidupnya ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Ketika itu, kalian sudah pernah menonton video yang Boriska share di grup? Sudah ada? Waktu itu sudah pernah menonton? Sudah. Nonton belum? Sudah, alhamdulillah ya. Di situ ada video tentang pembelajaran metamorfosis tidak sempurna. Hewan apa saja ya yang bermetamorfosis tidak sempurna akan kita pelajari lagi hari ini agar kalian lebih paham lagi. Kita lanjut langsung masuk kepada materi puisi. Anak-anak sudah siap menyimak? Nah. Siap. Suara Boriska terdengar? Terdengar. Oke. Sekarang untuk puisi kita akan belajar apa? Untuk puisi kita akan coba memahami isi dari salah satu puisi. Jadi kita jangan hanya bisa membaca saja, tapi kita juga harus bisa memahami isinya. Kira-kira apa ya isi puisi tersebut? Gitu, agar paham, mari kita coba memahami salah satu judul puisi yang ada di buku tema kita. Yang pertama yaitu judulnya tentang Aku Akan Menjaga. Itu judul puisinya. Ada yang pernah membaca? Pernah. Oke. Kalau begitu sekarang Boriska mau minta satu orang yang Boriska sebutkan untuk membaca bait pertama. Di sini kan terlihat panah dari Boriska, di sini ada Aku Akan Menjaga, itu judulnya. Karyanya oleh siapa? Oleh S. Jano B. Itu nama orang yang menulis puisi ini. Kemudian di situ yang Boriska lingkari ini di sini yang Boriska tunjuk ini adalah bait pertama puisinya. Jadi kalau bait itu dia seperti paragraf. Oke? Kemudian berarti yang Boriska tunjuk lagi ini adalah bait kedua. Kemudian yang selanjutnya ada bait ketiga. Yang selanjutnya lagi ada bait keempat. Oke, sekarang yang bait pertama Boriska minta tolong dibacakan oleh Jali. Mana Jali? Jali angkat tangan. Oke, dibacakan Nak dengan keras. Bait pertama yang ini, di bumi Nusantara.
Di bumi Nusantara hidup tumbuhan beraneka. Juga hidup hewan di belantara raya. Nusantara sangat kaya. Oke, terima kasih Jali. Hebat sekali. Oke, Jali sudah membacakan puisinya. Coba kita pahami bersama kira-kira apa yang maknanya. Makna dari puisi paragraf yang sudah dibacakan oleh Jali itu adalah yaitu mengaitkan bahwa Nusantara kita ini sangat kaya dengan hewan tumbuhan. Jadi negara kita ini kaya. Jadi banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan di negara kita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bait kedua. Bu Rizka minta tolong Nabila mana? Ada Nabila hadir? Ada. Oke, dibacakanlah bait kedua. Yang kini mereka, yang beri petunjuk ini. Dibacakan? Kini mereka mulai langka, hampir musnah, terkubur waktu, tidak terbayang olehku. Engkau musnah, aku akan merasa sedih. Oke, terima kasih Nabila, hebat sekali. Untuk bait kedua sudah Nabila bacakan. Isinya apa Bu? Isinya yaitu berkaitan dengan menceritakan bahwa penulis merasa sedih karena ternyata keragaman atau hewan dan tumbuhan yang beraneka macam di negara kita ini sekarang udah hampir musnah. Jadi ada beberapa yang sudah tidak terlihat lagi dan jarang kita temui. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bait yang keempat. Bait keempat, saya minta tolong Fauzan. Fauzan ada? Halo? Ada. Oke, Fauzan bacakan bait keempat, bait ketiga, wahai saudaraku. Wahai saudara yang selalu memburu, tinggalkan nafsu angkara. Oke, terima kasih Fauzan. Oke, untuk bait yang ketiga itu isinya apa? Itu isinya berisi tentang bahwa penulis yang menulis puisi ini mengajak untuk agar kita ini sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita meninggalkan kegiatan memburu. Kegiatan memburu itu apa? Kegiatan memburu itu seperti kegiatan kita mencari hewan di hutan-hutan. Dan nanti otomatis kalau kita mencari hewan di hutan-hutan, kemudian hewannya tidak kita lestarikan, otomatis nanti beberapa tahun ke depan kita tidak bisa melihat hewan itu lagi, ya tidak? Oleh karena itu kita harus hentikan kegiatan memburu itu. Jadi sebisa mungkin kita seharusnya melestarikan, bukan memburu. Bu Rizka lanjut ke bait puisi keempat. Yang terakhir, Bu Rizka minta tolong untuk Gina membacakan. Gina hadir? Halo? Hadir. Oke, Gina coba tolong bacakan bait yang keempat terakhir. Bacakan, Nak. Aku akan menjaga kilauan mutiara Nusantara. Oke, terima kasih Gina, hebat sekali. Untuk yang bait keempat itu isinya apa? Isinya bahwa penulis berjanji, namanya tidak janji harus tepati ya. Penulis berjanji bahwa akan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Itulah beberapa isi atau makna dari bait puisi, dari keseluruh bait puisi yang bait 1, bait 2, bait 3, bait 4. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan secara keseluruhan isi puisi tersebut berisi tentang janji penulis untuk menjaga kelestarian keragaman hewan dan tumbuhan yang mulai itulah isi secara keseluruhannya dari puisi yang kita pelajari hari ini. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, kalau gitu Bu Rizka lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang puisi. Bagaimana kita ketika akan membuat puisi. Anak-anak sempat kan diberi tugas untuk membuat puisi? Sempat tidak? Ya. Iya, oke. Puisi anak-anak hebat sekali. Bagus-bagus Bu Rizka sudah baca. Oke, untuk yang puisi ini ketika kita akan membuat puisi ada hal yang harus kalian perhatikan. Apa saja? Yang pertama yaitu sesuaikan dengan gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa, Bu? Gagasan pokok itu kalian sudah belajar di tema 5 ketika itu. Gagasan pokok itu adalah ide pokok atau yang menjadi inti dari hal yang akan disampaikan di paragraf tersebut. Kalau di teks, tapi kalau di puisi berarti di bait tersebut itu apa ide pokoknya gitu. Apa hal inti yang disampaikannya. Kemudian
selanjutnya ada harus sesuai dengan tema. Jadi temanya harus disesuaikan. Jangan misalnya kalian mau bikin tentang puisi kesehatan, tapi kalian menggunakan kata-kata kepahlawanan. Nah, itu sudah harus disesuaikan. Jika kalian ingin membuat puisi tentang kesehatan, maka harus disesuaikan juga kata-katanya. Oke? Bisa dipahami? Nah, Nah, alhamdulillah. Oke, Beriska lanjutkan lagi. Anak-anak perhatikan lagi. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan kata dalam membuat puisi. Yang pertama, ketika kalian ingin membuat puisi yang bertema romantis dan juga yang puisi yang bertema menggambarkan berarti puisinya dia harus bisa dibilang menggambarkan suatu hal, biasanya bisa tempat, bisa benda, bisa objek. Misalnya ketika Bu Rizka ingin membuat puisi tentang lingkungan, Bu Rizka lihat nih, keluar, lihat ke alam di sekitar Bu Rizka misalnya. Di sana terdapat berbagai bunga yang cantik misalnya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Itu kan berarti Bu Rizka menggambarkan apa yang Bu Rizka lihat. Itu maksudnya. Terus selanjutnya kita masuk kepada kalau misalnya puisinya temanya itu kepahlawanan. Kalau kepahlawanan, kita gunakanlah kata-kata yang lugas dan semangat. Kata-kata lugas itu apa? Kata-kata lugas itu adalah kata-kata yang mana kita harus langsung menyampaikan to the point. Jadi langsung ke hal intinya yang disampaikan. Jadi tidak bertele-tele kemana-mana. Jadi langsung ke inti pokok yang kita katakan itu menggunakan kata tersebut. Jadi agar cepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Serta harus semangat kata-katanya. Jadi membuat pembaca ikut terbawa suasana menjadi semangat gitu. Oke? Beriska lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, kalau gitu Beriska lanjutkan kepada selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada makhluk hidup. Makhluk hidup ada apa ya? Di makhluk hidup ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Sudah muncul? Ada makhluk hidup di situ terlihat di layar kalian? Untuk makhluk hidup di sini kita akan belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah daun hidup. Daun hidup bagi hewan-hewan yang mana bentuknya agak sedikit berbeda ketika dia masih kecil sampai dewasa. Metamorfosis itu kan ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna sudah kalian pelajari ketika di minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Kalau tidak sempurna itu apa? Tidak sempurna itu berarti dia biasanya ketika hewan itu menetas, dia ada bentuknya itu mirip dengan ketika dia dewasa. Namun ada ketika dia masih menetas itu ada bagiannya yang belum terbentuk. Misalnya sayap. Jadi ketika misalnya kecoa menetas, dia mirip dengan induknya. Tapi ada bagian yang belum tumbuh. Misalnya kecoa itu ketika masih baru menetas, dia belum memiliki sayap. Tapi ketika sudah dewasa, dia memiliki sayap. Oke, di sini ada 3 daun hidup. Yang pertama ada belalang, kemudian ada capung, dan juga ada kecoa. Sekarang untuk capung, metamorfosisnya bagaimana? Untuk capung ini, dia metamorfosisnya dimulai dari telur. Capung itu dia bertelurnya di air, ya enggak? Ya tidak? Halo? Halo. ya. Ya, capung itu bertelurnya di air tidak? Iya. Iya. Capung itu bertelurnya di air. Jadi ketika capung bertelur, dia bertelurnya di air. Jadi telurnya tumbuh dan hidup di air. Kemudian setelah itu capungnya dia menjadi larva atau biasa disebut juga nimfa. Jadi ketika itu dia masih hidup di air. Kemudian tumbuh lagi menjadi capung muda. Kalau capung muda dia sudah mulai bisa terbang, namun dia masih muda. Tapi ketika kemudian dia lanjut lagi, dia sudah menjadi capung dewasa dan nanti capung dewasa pasti akan bertelur lagi. Itulah namanya daun hidup atau metamorfosis pada capung. Jadi ketika misalnya capungnya masih larva nimfa, dia belum punya sayap. Tapi ketika dia sudah menjadi capung muda, capung dewasa, dia sudah memiliki sayap dan bisa terbang. Kemudian selanjutnya adalah metamorfosis belalang. Kalau belalang dimulai dari telur, kemudian dilanjutkan menjadi nimfa. Nimfa atau nimfanya, tapi nimfanya yang tidak bersayap ya. Jadi ketika misalnya di gambar 1 ini ada belalang dewasa, ibu belalang sedang bertelur. Di gambar 2 ada telur belalangnya. Di gambar 3 ini ada belalang mudanya atau nimfanya. Tapi nimfanya dia masih belum bersayap.
Dan di belalang 4, dia nimpanya atau belalangnya sudah bersayap. Jadi sudah menjadi belalang dewasa. Oke, Beriska lanjutkan lagi ke yang selanjutnya, yaitu kecoa. Kalau metamorfosis kecoa ini dimulai dari apa? Dimulai dari telur, sama dari mulai dari telur dulu. Nanti setelah bertelur dia menjadi nimpa atau kecoa muda. Jadi biasanya nimpa ini dia hampir mirip dengan kecoa dewasa, namun biasanya nimpa ini dia belum punya sayap, jadi belum bisa terbang si kecoa ini. Kemudian yang selanjutnya baru dia tumbuh menjadi kecoa dewasa dan sudah memiliki sayap, baru bisa terbang. Pernah lihat di rumahnya ada kecoa bisa terbang? Pernah. Nah, serem nggak? Serem nggak? Ada yang takut kecoa? Enggak. Enggak, oke. Pernah. Kecoa Beriska, itu dia itu maksudnya yang metamorfosis kecoa, Nah, Gina mau nanya. kenapa ya? Boleh, Gina mau nanya, boleh? Itu kan yang anak kecoa, Heeh. kalau telur kecoa apa tuh, Bu? Kalau sebutannya, sebentar Bu Rizka ini dulu. Kalau telur kecoa itu disebutnya oteca. Itu nama ilmiahnya oteca. Tapi kalau misalnya kita biasanya mengenalnya lebih ke telur saja. Jadi kalau misalnya di buku ditanyakan metamorfosis kecoa itu apa, kalian jawabnya mulai dari telur aja. Jadi karena kalau misalnya itu kan dia ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu adalah bahasa yang dibuat berdasarkan ilmuwan dari ilmu IPA. Oke, paham? Paham. Paham. Boleh sekali lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke, boleh sekali lanjutkan. Sekarang kita berlanjut kepada keberagaman. Kita akan belajar dulu keberagaman. Jadi namanya beragam berarti banyak macam-macamnya, beraneka ragam. Oke, sekarang kita mulai dari bagaimana cara memelihara persatuan dan kesatuan. Walaupun kita beraneka ragam, kita harus tetap bisa bersatu. Paham? Jadi kita harus bisa bersatu, harus bisa kerjasama. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu dengan menghargai keberagaman yang kita miliki. Misalnya kita punya teman yang misalnya tinggalnya di Papua. Misalnya kita harus hargai. Kalau misalnya dia tinggal di Papua, kita harus berteman dengan dia. Jadi jangan kita jauhi, tapi harus kita temani juga. Misalnya teman kita ada orang Papua, terus tinggal di daerah kita, ya kita tetap berteman dengan mereka. Jadi jangan memilih-milih teman ya. Selanjutnya, bagaimana sikap menghargai keberagaman? Untuk menghargai sikap keberagaman bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bergaul dengan siapa saja, tidak hanya dengan orang yang satu suku saja. Satu suku itu maksudnya satu daerah. Kita boleh berteman dengan orang yang berada di luar daerah. Kemudian, tidak menjelekkan, menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Jadi tidak menjelek-jelekan apa yang dimiliki oleh mereka. Tidak menjelek-jelekan apa yang perbedaan yang dimiliki oleh mereka dengan kita. Misalnya mereka tinggalnya di Papua, terus misalnya mereka biasanya makannya bukan pakai nasi, tapi pakai sagu misalnya. Nah itu kita tidak boleh mengejek, tapi kita harus menghargai. Kita harus menghargai bahwa mereka biasanya makannya menggunakan sagu gitu. Kalau kita nasi nggak apa-apa, berbeda. Yang penting kita harus menghargai. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau gitu boleh sekali. Selanjutnya ada keragaman rumah adat di negara kita. Rumah adatnya banyak sekali. Oke, kalau gitu Bu Rizka mulai dari Hadapi. Ada Hadapi? Hadapi ada? Halo? Ada, Bu. Ada, oke. Hadapi coba sebutkan rumah adat dari Sumatera Utara ini namanya apa ya yang Bu Rizka lingkari? Jabu Parsatikan. Oke, betul. Terima kasih Hadapi. Selanjutnya, Feldi. Ada Feldi? Halo, Feldi ada? Apakah Feldi ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau gitu, Hilda. Hilda ada? Nggak ada juga? Enggak ada. Nggak ada. Kalau gitu lanjut ke Ilham. Ilham ada? Ilham nggak ada juga? Oke, Zahira. Zahira juga nggak ada sepertinya. Radit. Radit ada, Radit? Radit ada? Tidak ada. Enggak ada. Radit juga nggak ada. Oke, kalau gitu
Rama ada? Ada. Ada. Coba Rama sebutkan yang Sumatera Selatan ini nama rumahnya apa, Nak? Dimas. Oke, betul. Terima kasih, Rama. Selanjutnya Irsyad. Irsyad ada? Ada. Coba Irsyad sebutkan rumah dari Lampung. Ini apa namanya, Nak? Rumah dari Lampung ini namanya? Rumah apa namanya? Yang Bu Rizka tunjuk ini rumah apa, Nak? Rumah? Halo? Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjutkan. Sekarang ke Subhan. Subhan ada? Ada. Subhan yang Jawa Barat ini rumah apa, Nak, namanya? Keraton Kesepuhan. Oke, betul. Sekarang Zaidan. Zaidan ada? Ada, Bu. Ada. Oke, Zaidan coba sebutkan yang dari Yogyakarta ini apa, Nak, namanya? Bangsa Kencana. Oke, betul. Sekarang Bu Rizka lanjutkan kepada Mina. Mina ada? Oke, Mina yang dari Jawa Timur ini apa, Nak, namanya? Bondo. Oke, betul. Sekarang kita lanjutkan kepada Nabila. Nabila ini apa, Nah, kalau yang dari Bali? Nata. Oke. Sekarang Gina. Gina ini apa, Nah, kalau yang dari Kalimantan Tengah? Namanya? Apa? Rumah apa? Betang. Oke, betul. Terima kasih. Selanjutnya selain itu ada rumah adat dari Sulawesi Selatan, namanya Tongkonan. Kemudian ada juga rumah adat dari Papua. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya, namanya rumah Honai. Itu nama rumah adatnya. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Kita lanjutkan kepada keragaman makanan. Terus kita lanjutkan kepada keragaman makanan. Makanan kita beragam. Ada apa saja? Misalnya di sini ada macam-macam soto. Soto di kita ini banyak macamnya. Ada soto dari Madura. Seperti ini bentuknya yang Rizka tunjuk. Ini soto Madura. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Kemudian ada soto Betawi. Ini soto Betawi. Bisa anak-anak lihat gambarnya. Kemudian ada soto Bandung. Soto Bandung seperti ini gambarnya. Apakah ketiga soto ini bentuknya sama? Sama tidak? Enggak. Nah, beda ya. Namun namanya tetap soto. Oke, coba Bu Rizka. Selanjutnya kita juga ada macam-macam jajanan pasar. Ini coba oleh Rizky sebutkan. Yang Bu Rizka tunjuk ini jajanannya namanya apa ya, Nak? Bakpia. Soto Madura, Namanya? Iya, betul. Oke, terus apa lagi? Ada klepon. Ya, oke. Terima kasih, Rizky. Selanjutnya Bu Rizka mau. Oke, hebat. Terima kasih. Ini ada beberapa jajanan yang ada di kita. Ada yang pernah makan klepon? Enggak. Belum. Kalau onde-onde pernah? Pernah. Oke, hebat. Sekarang Bu Rizka lanjutkan ya. Ada pertanyaan tidak? Nah, oke, boleh sekali lanjutkan. Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya bagaimana? Contohnya manfaat sebagai sumber sandang. Namanya sandang adalah pakaian. Jadi sumber daya alam kita bisa kita gunakan sebagai pakaian. Contohnya apa? Contohnya tanaman kapas. Tanaman kapas ketika diolah bisa menjadi benang, kemudian menjadi kain. Dari kain dijahit jadi baju kita. Kemudian ada sumber pangan. Sumber pangan berarti makanan. Makanan banyak. Misalnya ada sayur bayam, kemudian ada misalnya wortel. Itu kan dari alam juga. Jadi itu sebagai sumber daya alam yang bisa kita makan sebagai sumber pangan. Kalau sumber papan itu berarti sebagai sumber di mana kita tempat bisa dijadikan sebagai tempat tinggal kita. Misalnya rumah kita. Rumah kita itu terbuat dari kayu. Misalnya ada yang dibuat dari kayu, iya nggak? Kayak misalnya tiangnya, kemudian jendelanya. Ada yang dibuat dari kayu? Ada. Ada. Nah, itu berarti sumber
daya alam kita bisa dijadikan sebagai sumber papan atau sumber tempat tinggal kita. Kemudian ada sumber kesehatan dan obat-obatan. Obat-obatan misalnya ketika kita batuk, misalnya kita kan tidak hanya menggunakan obat-obatan dari dokter aja, tapi kita juga bisa menggunakan obat-obatan dari alam. Misalnya apa? Misalnya jahe, jahenya kita rebus dulu gitu. Kemudian dikasih apa? Kemudian kita minum biar hangat tenggorokan kita, jadi batuknya sedikit mereda. Kemudian ada sebagai sumber pendapatan negara. Ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya ketika sumber daya alam kita ini dijual atau dimanfaatkan dengan baik, otomatis negara kita akan mendapatkan pendapatan atau masukan berupa keuangan yang nantinya bisa dijadikan untuk membangun bangunan-bangunan yang ada di negara kita. Misalnya membangun jembatan, membangun misalnya jalan raya, dan sebagainya. Itu kan dapat dari pendapatan negara. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya, Bu Rizka lanjutkan sekarang kepada sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pekerjaan. Ini sempat kalian pelajari ketika kita video call, ya tidak? Masih ingat? Masih ingat? Masih. Masih, oke. Di sini ada manfaat sumber daya alam, yaitu sebagai mata pencaharian dan mata pendapatan bagi diri kita sendiri. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam. Ada apa saja? Ada pekerjaan tambang, di mana pekerja tambang ini dia menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Kemudian ada pekerja di penambangan minyak lepas pantai, itu dia menggantungkan hidupnya untuk mencari minyak bumi. Kemudian ada para petani, yang mana para petani ini menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam, tumbuhan, tanah, air, dan matahari. Sehingga nanti mereka bisa panen. Panennya buat apa? Ya dijual nanti, atau bisa dikonsumsi oleh mereka sendiri. Selanjutnya ada nelayan. Kalau nelayan menggantungkan hidupnya pada hasil laut seperti ikan, udang-udangan, kerang, dan sebagainya. Oke, Feldi ada? Halo? Ibu tadi Feldi ada muncul tapi belum dinyalain videonya. Oh iya. Feldi, suara Bu Rizka terdengar tidak, Nak? Halo? Oke. Feldi di sini ada beberapa pekerja. Kira-kira yang Bu Rizka tunjuk ini pekerja apa nih yang ini? Halo, Nak? Suara Bu Rizka terdengar? Ini pekerja apa, Nak, ini? Petani, oke, betul. Selanjutnya, Bu Rizka mau tanya siapa lagi ya? Irsyad. Irsyad ini apa, Nak? Yang Bu Rizka tunjuk ini gambar apa? Pekerja apa? Halo? Nelayan, oke, betul. Selanjutnya, Bu Rizka mau tunjuk Jali. Jali ini apa, Nak, ini yang Bu Rizka tunjuk? Pekerja tambang. Oke, betul. Yang terakhir, biar Bu Rizka sendiri yang jawab. Yang gambar terakhir Bu Rizka tunjuk ini adalah pekerja di penambangan minyak lepas pantai. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan minyak bumi dijadiin apa ya, Bu? Minyak bumi itu misalnya dijadikan bensin, bahan bakar, dan sebagainya. Itu berasalnya dari sini, dari penambang minyak lepas pantai. Oke, banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kita harus menghargai semua pekerjaan yang telah mereka lakukan. Karena apa? Karena tanpa mereka kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita, ya nggak? Coba bayangkan, kalau nggak ada petani, kita bisa makan nasi nggak? Enggak. Enggak. Kita harus bersyukur masih ada petani-petani yang mau menanam padi sehingga kita bisa makan nasi. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Oke, karena sudah selesai untuk materinya, boleh saya kembalikan lagi ya? Sebentar, sebelumnya anak-anak. Oke. Kalau gitu, Bu Rizka kembalikan lagi kepada ininya. Sebentar. Halo? Anak-anak masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke, kameranya yang bisa dinyalakan boleh dinyalakan dahulu. Halo? Sudah. Oke. Kalau gitu ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak. Ada. Kalau gitu kita simpulkan bersama. Tadi kita udah belajar apa saja ya? Yang pertama belajar apa?
Tentang Belajar tentang puisi, puisi. Oke, keberagaman, betul. sumber daya alam yang dapat sumber daya alam, Ya, terus apa lagi? dan metamorfosis tidak Ya, semestinya. kemudian ada apa lagi? Ada keberagamannya enggak? Keberagaman negara kita. Ada rumah adat, ada makanan daerah. Ya, tidak? Betul tidak? Betul. Oke, itu semua materi yang telah kita pelajari selama 1 minggu ini. Nanti anak-anak boleh mendalaminya lagi dengan cara apa? Dengan cara anak-anak terus belajar. Anak-anak terus belajar dengan membaca. Jadi pengetahuan anak-anak semakin banyak. Siap? Ya. Oke. Untuk terakhir, apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau gitu akan Bu Rizka tutup. Bu Rizka ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah menghadiri kegiatan pembelajaran hari ini. Serta Bu Rizka titip salam untuk ayah dan bundanya di rumah. Mari kita tutup bersama sama kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke, untuk anak-anak yang ingin keluar darinya, Bu Rizka persilakan. Bu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.